selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membaca buku SIM Alkitab, Aksi dan Refleksi. Ini pengarangnya, terbitan dari Mooning. Terbitan dari Gramedia. Injil Matius. Sebagai mantan pemungut cukai, Matius yang dikenal juga dengan nama Lewi, dengan ketelitiannya mampu mengutip kata-kata asli Yesus sendiri yang diucapkan pada berbagai kesempatan dibanding dengan Injil-Injil lainnya. Sebagai murid Yesus, Matius menulis Injil untuk orang bangsa Yahudi yang percaya. Tujuannya adalah untuk memberikan kesaksian kisah kehidupan Yesus dan untuk meyakinkan bahwa Yesus adalah anak Allah dan Mesias, seperti yang dinubuatkan oleh nabi-nabi perjanjian lama. Ini penulisnya. Action. Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa. Apakah Anda sudah menjadi Apakah Anda menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Pernahkah Anda mewartakan Injil kepada orang lain? Usaha Herodes untuk membunuh Yesus gagal karena ada perlindungan dari Allah dan kerjasama dari Yusuf dan Maria. Adakah Herodes dalam hidup Anda? Apa yang Anda lakukan bila Allah tidak menyingkirkan Herodes dalam kehidupan Anda? Burung pipit dijual 2 ekor seduit tapi tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Apakah Anda menyadari bahwa Anda lebih berharga daripada burung pipit? Tuhan begitu menghargai Anda. Apakah Anda juga begitu menghargai kasih dan kesetiaan dari Tuhan? Siapakah burung pipit dalam kehidupan Anda? Kita baca refleksi. Jika Yesus telah menjadikan juru selamat pribadimu, maka kendali hidupmu ada di tangan Yesus. Orang lain bisa menghentikan langkah hidup kita, tapi tak seorang pun dapat membunuh semangat kita. Jika ada orang yang suka membuat kegagalan orang lain, maka sudah dapat dipastikan bahwa hidupnya pasti dipenuhi dengan kegagalan-kegagalannya. Ada banyak burung pipit dalam kehidupan kita. Apakah kita membiarkan terbang bebas ataukah ditaruh di dalam sangkar? Nats Alkitab. Supaya genap firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Injil Matius bab 4 ayat 14 hingga 16. Kemudian bab 7 ayat 1 hingga 3, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang engkau pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selembar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Kemudian Injil Matius bab 28 ayat 18 hingga 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu
senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, ini kalau kita sudah selesai membaca Injil Matius, kita bisa menuliskan janji iman kita di sini. Baiklah, sampai jumpa kembali di bacaan dan kisah lainnya. Terima kasih sudah mendengarkan.